Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gulat Termantap se-Indonesia. Selamat datang di Gilang Wrestling and you deserve it. Dunia gulat profesional sedang berduka dengan kabar meninggalnya Jonathan Huber atau yang lebih sering kita kenal dengan Luke Harper atau Mr. Brody Lee. Salah satu pegulat profesional yang berbakat, yang membekas di hati para fans di seluruh dunia, fans gulat profesional, meninggalkan kita, meninggalkan dunia gulat profesional selama-lamanya di umur 41 tahun. Kabar ini cukup mengagetkan banyak fans gulat profesional dan juga orang-orang yang terlibat dalam industri gulat profesional, terutama orang-orang yang kenal dekat dengan siapa Luke Harper atau Brody Lee atau Jonathan Huber. Secara personal, mungkin kita semua para fans di seluruh dunia tidak mengenal siapa Luke Harper sebenarnya. Yang kita tahu, Luke Harper adalah sebagai pegulat profesional yang kita lihat di televisi dan juga karakter-karakternya. Tetapi kita tahu bagaimana personality dari Jonathan Huber atau Luke Harper ini dari postingan-postingan dari teman-temannya, teman-teman sesama pegulat, terutama yang memang sempat berhubungan dengannya lebih intens pada saat di WWE maupun di All Elite Wrestling. Berdasarkan postingan Instagram dari istri Luke Harper meninggal akibat infeksi saluran pernapasan yang tidak berkaitan dengan COVID-19. Dan di All Elite Wrestling sendiri, banyak beberapa orang yang sudah tahu kondisi ini sejak lama. Karena memang ini merupakan bisa dibilang penyakit kronis yang sudah bisa diketahui dari jauh-jauh hari. Jadi penyakit Brody Lee ini bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang mengejutkan untuk orang-orang yang sudah tahu kondisi dari Brody Lee itu sendiri. Cuma memang semuanya kaget kan, karena memang begitu cepat Luke Harper meninggalkan mereka semuanya. Jonathan Huber alias Luke Harper alias Mr. Brody Lee meninggalkan legacy yang cukup bisa dibilang membekas di hati para fansnya. Luke Harper sendiri mulai masuk ke dunia gulat profesional sejak tahun 2003. Dia sempat pindah-pindah di berbagai lembaga ataupun promosi gulat independen seperti Chikara, Ring of Honor, Dragon Gate, USA dan Jepang. Dan akhirnya di tahun 2012 dia memutuskan untuk bergabung dan menandatangani kontrak bersama WWE. Jadi pada saat itu 2012, Luke Harper masuk ke FCW atau Florida Championship Wrestling yang saat itu adalah merupakan istilahnya kalau sekarang tuh performance centernya WWE pada masa lalu. Itu seangkatan dengan Drew McIntyre, Sasha Banks, Seth Rollins, Roman Reigns, Bray Wyatt dan lain sebagainya. Saat dia berkarir di WWE, dia debut di NXT dengan konsep Wyatt Family bersama Bray Wyatt dan Eric Rowan. Sampai akhirnya Eric Rowan dan Luke Harper mendapatkan NXT Tag Team Champions. Setelah serang beberapa waktu, The Wyatt Family debut di main roster. Dominasi Luke Harper di Wyatt Family memang cukup signifikan karena memang karakternya yang sangat unik. The Wyatt Family sendiri sebagai sebuah faction atau tim yang sangat unik pada saat itu. Dan Brody Lee berhasil memberikan impresi yang cukup baik kepada para fans atau WWE Universe pada saat itu. Sempat Brody Lee keluar dari The Wyatt Family menjadi single wrestle yang sempat memenangkan Intercontinental Championship tahun 2014 yang hanya sebentar dia pegang Intercontinental Championship. Setelah itu dia sering stay di storyline yang tidak begitu signifikan di televisi. Sampai akhirnya dia dapat storyline yang bagus lagi, terus buat tim lagi bersama Eric Rowan, mantan partnernya di The Wyatt Family dengan nama The Bludgeon Brothers, dan sempat mendapatkan Tag Team Championship di brand SmackDown. Dan di tahun 2019, Luke Harper memutuskan untuk keluar dari WWE. Pada saat itu, beliau keluar dari WWE karena permintaannya pribadi. Karena ingin bergulat lebih banyak lagi, ingin tampil di match lebih banyak lagi. Tapi kesempatan itu tidak bisa dia dapatkan di WWE karena memang WWE tidak punya
rencana apa-apa untuk Luke Harper. Setelah itu Luke Harper dilepaskan oleh WWE untuk bisa bergulat di promosi lain di tahun 2019. Pada saat itu Luke Harper diberikan waktu 90 hari sesuai dengan kontraknya untuk tidak bergulat dan tampil di brand wrestling manapun. Setelah 90 hari itu selesai, seperti yang banyak orang duga, Luke Harper debut di All Elite Wrestling sebagai The Exalted One atau pemimpin dari The Dark Order. Saat itu orang banyak menduga kalau pemimpin dari Dark Order adalah Matt Hardy karena pas sekali. Orang tidak ada yang menduga kalau pemimpin dari Dark Order, The Exalted One, adalah Mr. Brody Lee. Dan sejak saat itu, dominasi dari Mr. Brody Lee sebagai The Exalted One of Dark Order semakin signifikan dan menaiki puncak. Dari storyline yang ada di All Elite Wrestling, sampai dia memenangkan TNT Champion, menjadi orang kedua yang memegang Championship of TNT, mengalahkan Cody Rhodes. Tapi sayangnya, tidak bertahan cukup lama untuk Mr. Brody Lee memegang Champion of TNT. Karena kalah lagi melawan Cody Rhodes di Dog Collar Match di episode All Elite Wrestling Dynamite pada saat itu. Banyak orang yang berpikir Brody hanya sebagai tempat sementara untuk TNT Champions karena Cody waktu itu sedang ada project. Tapi saat ini kita jadi tahu kalau alasan kenapa Brody harus melepas TNT Championship-nya adalah karena memang dia sedang sakit. Dan kondisinya menjadi lebih buruk, dan lebih buruk. Ini konfirmasi cerita dari Dave Meltzer dari Wrestling Observer. Kondisi kesehatan dari Brody Lee, ada beberapa orang yang sudah tahu kondisi ini sejak lama dan sudah paham kondisi ini akan bisa jadi lebih buruk. Tapi ya, memang momen itu ataupun kabar duka ini datangnya bisa dibilang cukup mendadak. Setelah kematian dari Jonathan Huber, tepatnya di tanggal 26 Desember 2020, banyak dari teman-teman dari Luke Harper sendiri yang ada di All Elite Wrestling dan juga WWE memberikan penghargaan ataupun sedikit memberikan kata-kata untuk mengingat kembali kebaikan dari Luke Harper. Dari banyak yang saya baca tweet-tweet, postingan dan lain sebagainya, Brody Lee atau Luke Harper adalah orang yang baik, family man, orang yang memang sangat cinta dengan keluarganya, ayah yang baik, suami yang baik, performers yang baik, orang yang baik. Banyak sekali pegulat-pegulat yang memposting kesannya dengan Brody Lee, kesannya dengan Luke Harper. Tapi beberapa yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah Chris Jericho. Chris Jericho memposting sebuah gambar di mana mereka pada saat tour di Meksiko di tahun 2015, mereka berfoto atau berpose yang menghancurkan semua kayfabe dan storyline yang ada ketika di ring WWE untuk mengapresiasi ataupun mendukung dari Luke Harper. Mereka berpose dengan memakai kaos merchandise Luke Harper yang mereka bikin sendiri. Ada gambarnya muka Luke Harper dengan tulisan ye 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 yang merupakan slogan Luke Harper pada saat di WWE. Backstory-nya Chris Jericho berpose pada saat itu, ada Bray Wyatt juga, ada beberapa yang lainnya juga berpose pada saat itu untuk mendukung ataupun membuat Brody Lee hatinya tidak kecewa. Karena saat itu dia bilang kalau dia pengen punya merchandise-nya sendiri di WWE. Pada saat itu dia nggak punya merchandise-nya sendiri. Jadi beberapa orang di sana inisiatif untuk bikin merchandise untuk Luke Harper, akhirnya terus mereka berfoto. Mantan dari pemimpinnya Luke Harper, Bray Wyatt di WWE, memposting juga di postingan Instagramnya yang namanya The Wyndham Rotunda. Ini akun Instagram pribadinya Bray Wyatt. Dan dia memposting cerita-cerita, kenangan-kenangan, dan bagaimana dia menganggap Luke Harper itu sebagai bukan lagi partner, tapi sebagai saudara. Diakhiri dengan kalimat I love you. Dari banyak Twitter atau postingan Instagram, memang kita tahu, jadi lebih sadar dan kita sebagai fans jadi tahu bagaimana karakternya Luke Harper ini di belakang layar. Ya memang orang baik, punya banyak teman dan banyak teman-teman yang suka sama Brody Lee, suka sama Luke Harper karena memang karakternya dan cukup inspiratif untuk mereka semuanya. Dan baru-baru ini setelah taping Holiday Bash
All Elite Wrestling Dynamite tidak disiarkan di TV. Kalau pada saat itu setelah taping Holiday Bash All Elite Wrestling Dynamite, Kenny Omega, the champion of All Elite Wrestling, AEW champion, bertanding eksibisi atau bertanding untuk seru-seruan aja bersama anak kandungnya dari Luke Harper yang umurnya 8 tahun. Di match itu Kenny Omega sengaja kalah dan dipin oleh anaknya Luke Harper ini dan anaknya Luke Harper memenangkan AEW Championship. Ini kondisi orang yang mungkin banyak nggak tahu karena memang ini di AEW sendiri banyak orang yang sudah tahu kalau kondisi Luke Harper seperti apa, dan ini cara mereka ini, teman-temannya Luke Harper, teman-temannya Brody Lee di AEW, untuk memberikan hadiah pada anaknya Brody Lee sebagai hadiah Natal mungkin ya. Pada hari itu anaknya Brody Lee umur 8 tahun ini menjadi AEW Champion. Dan terakhir, tentunya kita sebagai fans yang pertama kaget dengar kabar ini, karena buat teman-teman yang mengikuti cerita di All Elite Wrestling pastinya mengharapkan Brody Lee kembali lagi, mengharapkan Brody Lee punya feud ataupun storyline dengan wrestler lainnya. Karena dia baru aja masuk di All Elite Wrestling, belum sempat untuk merasakan atmosfer penonton secara full di All Elite Wrestling. Tapi ya memang takdir berkata lain. Satu hal yang bisa saya katakan, I send my deepest condolences to the family, friends, and all of his friends. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya Gilang dari channel Gilang Wrestling, and you deserve it.